Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, semangat dalam belajar, ya, semangat dalam beribadah, ya. Sehingga di masa pandemi ini walaupun belum berakhir, kalian tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban dengan sebaik-baiknya. Anak-anak, pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas tentang garis singgung lingkaran ya. Pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas ya tentang luas lingkaran ya. Siapa yang masih ingat ya bagaimana rumus luas lingkaran? Ya, mesti kalian sudah masih ingat semua ya. Yaitu L sama dengan apa anak-anak? Ya betul, Pi kali R kuadrat. Atau L sama dengan 1/4 kali Pi D kuadrat. Ya. Oke anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang lingkaran ini, yaitu ya berkaitan dengan garis singgung lingkaran. Coba kalian perhatikan dulu ini gambar-gambar berikut ya. Nah, ini ada sebuah lingkaran ya dengan garis P ya, di situ melalui titik A pada lingkaran ya. OA sendiri itu disebut sebagai jari-jari lingkaran ya. Nah, garis P ya melalui titik A pada lingkaran ya, di mana OA atau jari-jari lingkaran tegak lurus terhadap garis P ya. Gambar yang kedua, nah ini perhatikan juga ya, garis Q ya melalui titik B pada lingkaran ya juga tegak lurus terhadap jari-jari lingkaran OB ya. Jadi garis singgung ini hanya melalui satu titik saja anak pada lingkaran ya. Garis yang memotong lingkaran pada sebuah titik ya itu disebut garis singgung. Gambar yang ketiga, nah ini ya, ini dan posisinya miring ya. Garis R melalui titik C pada lingkaran ya, di mana OC sebagai jari-jari lingkaran ya tegak lurus terhadap garis singgung R. Nah, dari tiga gambar ini dan penjelasan tadi ya, maka dapat kita simpulkan ya pengertian dari garis singgung ya. Jadi garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran di satu titik. Nah, titik itu disebut sebagai titik singgung ya. Kemudian garis singgung lingkaran tegak lurus dengan jari-jari lingkaran yang melalui titik singgungnya. Jadi kalau tegak lurus itu sudutnya berapa derajat anak-anak? Berapa? Ya 90 derajat. Oke anak-anak. Nah anak-anak ya, pada kesempatan ini pula pada pembahasan garis singgung ini kita akan membahas dua buah garis singgung lingkaran. Yang pertama, garis singgung persekutuan luar lingkaran dan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ya, mungkin kalian sudah pernah lihat ya, seperti ada gear sepeda ya, di situ ada rantai yang menghubungkan antara dua gear, yang di depan itu lebih besar dari yang di belakang ya. Atau kalian juga sudah sering melihat ya, kalau mungkin di desa-desa ya ada sumur timba itu ya, itu katrol yang digunakan untuk menimba air itu juga menggunakan ya prinsip dari garis singgung ya, garis singgung, di mana tali itu, tali timba dianggap sebagai garis singgung ya, lingkarannya itu ya, lingkarannya ya katrolnya itu ya. Nah, berikutnya anak-anak ya, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran ya, seperti apa bentuknya?
yang disebut garis singgung persekutuan dua lingkaran itu. Nah, ini seperti ini ya. Ada dua lingkaran, yang satu lingkaran dengan pusatnya M itu yang di sebelah kiri. Yang kedua lingkaran di sebelah kanan lebih kecil ya jari-jarinya ya dengan pusatnya adalah N. Nah, kemudian ada jari-jari ya pada lingkaran besar itu yaitu AM. Jari-jarinya adalah R besar ya. Jadi kalau jari-jari itu biasanya dinotasikan dengan huruf R ya. Nah, ini karena ada dua lingkaran ya kita lebih mudahnya untuk lingkaran yang besar jari-jarinya huruf R besar ya. Sedangkan pada lingkaran N yang jari-jarinya lebih kecil kita gunakan huruf R kecil ya. Kemudian jarak antara dua titik pusat yaitu dari M ke N, ruas garisnya itu kita sebut dengan huruf P ya. Nah, sebenarnya penamaan huruf ini ya bisa saja yang lain, huruf J juga boleh ya, tapi kalau jari-jari itu biasanya sama ya, R semuanya. Ada yang R besar dan R kecil, ada R1, ada juga R2 ya, R1 dan R2 gitu. Ya, jadi MN atau P ini disebut sebagai jarak antara dua pusat lingkaran. Sedangkan AB sendiri anak-anak itu ya, kalian perhatikan garis AB yang panjangnya D ya. Inilah yang kita sebut sebagai garis singgung persekutuan dalam ya. Jadi garis singgung yang terlukis atau terbuat itu ya, di mana garis singgungnya itu nanti berpotongan di dalam antara dua lingkaran ya. Jadi kalau dibuat satu lagi garis singgung ya dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari lingkaran besar ke lingkaran kecil, atas bawah itu nanti juga akan saling berpotongan di antara dua lingkaran itu. Nah, sini ya. Tadi sudah disebutkan ya. Nah, kemudian sekarang bagaimana cara menentukan rumus panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran ya. Oke, kita lihat lagi gambar yang tadi, tapi ini mungkin agak berbeda ya, huruf-hurufnya itu tadi. Pusatnya tetap sama M dan M. Lingkaran besar yang sebelah kiri ya, itu jari-jarinya adalah R besar. Ya, pusatnya M. Kemudian lingkaran yang sebelah kanan jari-jarinya R kecil ya, pusatnya N. Oke, gitu ya. Kemudian panjang dari dua buah titik pusat lingkaran MN itu kita sebut dengan P. Dan panjang garis singgung ya dari A ke B kita sebut dengan D. Nah, sekarang anak-anak perhatikan ya. Kalau kita buat sebuah garis yang sejajar dengan AB ya, kamu perhatikan AB ya. Kemudian kita buat garis sejajar AB, berarti di atasnya yaitu ON ya. Dua garis sejajar ON dan AB itu ya, kalau kita perhatikan ternyata membentuk ya, dari kalau kita hubungkan antara OABN membentuk sebuah bidang datar. Nah, namanya apa itu anak-anak? Yaitu bidang datarnya adalah persegi panjang. Ciri-ciri persegi panjang adalah sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang ya. Sisi AB sama panjang dan berhadapan dengan ON. Sisi AO berhadapan sejajar dan sama panjang dengan sisi BN. Otomatis ya sudut keempat dari persegi panjang itu adalah tegak lurus atau 90 derajat ya. Oke, itu sudah paham itu ya anak-anak ya. Nah, buat apa kok kita buat garis bantuan ON itu? Nah, tujuannya adalah kita akan mencari ya bentuk rumus dari garis singgung persekutuan dalam. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga MON. Nah, coba kamu lihat segitiga
MON. M-nya itu kan titik pusat, ya, lingkaran sebelah kiri. Kemudian O-nya itu tadi sana, ya, merupakan perpanjangan tadi toh dari garis N ke O itu. Kemudian N-nya adalah pusat lingkaran sebelah kiri. Kalau kita tarik garis ketiga titik itu membentuk apa itu, anak? Ya betul, membentuk segitiga siku-siku, ya. Sudut siku-sikunya terletak pada titik O. Kalau segitiga siku-siku, maka di situ berlaku teorema apa? Ya apa? Teorema Pitagoras, betul, ya, tepat sekali anak-anak. Berlaku teorema Pitagoras. Siapa masih ingat teorema Pitagoras? Ada yang masih ingat? Oh itu Pak, A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Ya boleh begitu, ya. Ada juga Pak, itu P kuadrat sama dengan Q kuadrat tambah R kuadrat. Begitu juga boleh, ya. Nah, secara definisi teorema Pitagoras adalah bagaimana bunyinya? Kuadrat sisi terpanjang sama dengan, ya, apa? Jumlah kuadrat dari kedua sisi siku-sikunya. Ya, itu teorema Pitagoras. Sisi miring dari segitiga MNO adalah MN. Ya. Sedangkan MO dan ON adalah dua sisi tegak dari segitiga siku-siku MON. Oke, anak-anak ya. Jadi dari segitiga MON ini kita tahu bahwa panjang MN itu sama dengan P. Ya. Panjang ON sama dengan panjang AB yaitu D. Nah, sementara itu panjang MO, nah, MO itu perhatikan, ya. Di situ sudah ada tambahan ruas garis, ya, yaitu AO itu. Berarti MA ditambah AO. MA-nya itu adalah jari-jari lingkaran besar, AO-nya jari-jari lingkaran kecil. Maka panjang MO sama dengan R tambah R. Nah, itu ya, ini penjelasannya ini ditambahkan itu. Oke, gitu. Nah, sekarang karena tujuan kita mencari dari rumus panjang garis singgung persekutuan dalam, yang mau kita cari adalah panjang AB, ya, yaitu D. Panjang AB sama dengan panjang ON. Menurut Pitagoras, kalau yang kita cari itu panjang ON, berarti MN kuadrat, ya, dikurangi dengan MO kuadrat. MN itu sisi miring, ya, MO-nya salah satu sisi tegak, ya. Maka, ya, panjang AB sama dengan, ya, kalau tadi kan AB kuadrat, ya, maka panjang AB sama dengan ON sama dengan akar kuadrat dari MN kuadrat dikurangi MO kuadrat, ya, sama dengan, karena panjang MN tadi adalah P, maka P kuadrat dikurangi, nah, panjang MO tadi adalah R besar tambah R kecil, ya. Jadi secara umum garis, ya, panjang garis singgung persekutuan dalam kita singkat GPD gitu anak-anak, ya, adalah akar kuadrat dari P kuadrat dikurangi R besar tambah R kecil kuadrat, di mana P itu adalah panjang, ya, panjang atau jarak antara dua titik pusat lingkaran. R besarnya merupakan jari-jari lingkaran besar, R kecilnya jari-jari lingkaran kecil. Ya, demikian anak-anak untuk rumus dari panjang garis singgung persekutuan dalam. Ya, yang berikutnya garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Oke, anak-anak bisa perhatikan. Nah, kalau garis singgung persekutuan dua lingkaran, gambarnya demikian anak-anak. Yang garis merah itu, yang FH itu, kita sebut sebagai garis singgung persekutuan lingkaran atau dua lingkaran P dan Q. Ya. Bagaimana cara menentukan rumusnya ini? Ya, mari kita lihat.
menentukan rumus panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Ya. Oke, kita lihat kemarin ya. Ini dari gambar yang tampak ini ada dua lingkaran, yaitu lingkaran pertama yang sebelah kiri pusatnya A. Lingkaran sebelah kanan lebih kecil, jari-jarinya pusatnya B. Ya. Lingkaran di sebelah kiri ya jari-jarinya R besar. Lingkaran di sebelah kanan jari-jarinya R kecil. Sedangkan jarak antara dua pusat lingkaran yaitu A dan B kita sebut dengan D ya. Kemudian kita buat garis sejajar ya dengan AB melalui titik Q ya, sehingga TQ sejajar dengan AB. Ya, kalau sejajar maka terbentuklah ya bidang ABQT yang merupakan bidang persegi panjang. Oke, gitu anak-anak ya. Sedangkan panjang dari TP ya, TP itu panjang TP nah, tentu adalah selisih dari jari-jari lingkaran besar kurangi jari-jari lingkaran kecil. Oke, itu. Yang mau kita cari adalah panjang dari PQ. Sekarang kamu perhatikan dari segitiga PQT. Ya, kamu perhatikan segitiga PQT. Nah, udah kelihatan toh PQT itu. Nah, pada segitiga PQT, sisi miringnya yang mana anak-anak? Yang PQ, Pak, yang PQ. Nah, ya kenapa PQ? Karena PQ kan miring. Nah, ya jadi menentukan sisi miring dari segitiga itu bukan berdasarkan dari garis miring, sisinya miring atau enggak. Ya. Jadi kalau kamu menentukan seperti itu, maka nanti bisa salah anak-anak. Ya, jadi caranya menentukan bahwa ini sisi miring dari segitiga siku-siku adalah bagaimana? Ya, sisi itu berhadapan langsung dengan sudut siku-siku. Jadi kalau ada segitiga siku-siku, ya, sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku itulah yang disebut sebagai sisi miring atau hipotenusa, ya. Nah, itu sudut mana siku-sikunya dari segitiga PQT? Nah, siku-sikunya di sudut P, ya, titik P itu kan ada tanda kotak kecil itu ya. Itu menandakan segitiga sudutnya siku-siku, ya. Nah, di depan sudut siku-siku P adalah sisi TQ. Oh, berarti TQ itu sebagai sisi miring dari segitiga PQT. Oleh karena itu, menentukan panjang PQ atau panjang M, ya, kita masih sama seperti tadi ya pada segitiga pada garis singgung persekutuan dalam. Kita menggunakan teorema Pythagoras ya karena ini merupakan segitiga siku-siku. Maka panjang PQ sama dengan yaitu M ya akar kuadrat dari ya TQ. TQ itu kan panjangnya sama dengan AB anak-anak ya tadi. Karena AB kita itu kan persegi panjang, berarti sisi yang berhadapan yaitu AB dengan TQ itu sama panjang. Jadi TQ boleh kita sebut dengan panjang AB ya. AB kuadrat dikurangi, nah itu AB kuadrat dikurangi dengan TP, TP kuadrat. Jadi TQ itu sama dengan panjang AB. Oke, sama dengan akar kuadrat dari kalau panjang AB kan sama dengan panjang TQ yaitu D. Maka D kuadrat dikurangi ya. Ya. TP-nya adalah R besar kurangi R kecil. Berarti dikurangi R besar kurangi R kecil kuadrat. Jadi ya garis panjang garis singgung persekutuan luar adalah akar kuadrat dari D kuadrat kurangi R besar kurangi R kecil kuadrat. Mungkin ada yang tanya, lupa tadi yang garis singgung persekutuan dalam kok P kuadrat kurangi R besar tambah R kecil kuadrat. Kok di garis singgung persekutuan luar jadi R jadi D. Enggak apa-apa anak-anak itu ya. Jadi
lambang huruf itu boleh sekehendak kita. Yang penting kita paham, kita mengerti ya mana yang dimaksud D, mana yang disebut P, di mana R besar, mana R kecil. Ya, enggak apa-apa. Jadi intinya kamu paham dari rumus tersebut, bukan hafalannya itu. Ya, bukan dipahami huruf-hurufnya. Huruf bisa berbeda. Ya, begitu. Nah, gitu secara umum ya. GP sama dengan, nah ini jadi tadi kita samakan saja. Kalau di sini D, kita samakan jadi P. P itu adalah panjang jarak antara dua titik pusat lingkaran. Ya, gitu. Oke, sekarang kita masuk pada contoh 1 ya. Berapakah panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran? Jika diketahui jari-jari pada lingkaran P adalah 8 cm dan jari-jari pada lingkaran Q adalah 4 cm dengan panjang jarak kedua pusatnya adalah 20 cm. Nah, ini sebaiknya mengerjakan begini anak-anak itu ya. Kita membuat sketsa gambarnya. Maksudnya supaya memudahkan di dalam kita mengerjakannya atau menghitung ya garis atau yang mau ditanyakan tadi. Nah, ini penyelesaiannya. Ya, nah kita buat sketsa gambar begini. Gitu ya. Nah, ya. Ya, karena yang ditanyakan D, garis singgung persekutuan dalam, rumusnya adalah akar kuadrat dari P kuadrat kurangi R besar tambah R kecil kuadrat. Tadi D-nya berapa? Nah, D-nya justru yang dicari lah. Ya. P-nya kan tadi 20 panjangnya, sementara jari-jari lingkaran besarnya 8, jari-jari lingkaran kecilnya adalah 4. Berarti akar kuadrat 20 kuadrat kurangi 8 tambah 4 kuadrat. 20 kuadrat itu berapa anak-anak? 400. 8 tambah 4 kan 12 ya. 12 kuadrat 144. Jadi panjang D itu adalah akar kuadrat 400 kurangi 144 sama dengan akar kuadrat 256. Akar kuadrat 256 berapa? Sama dengan 16 cm. Jadi jarak antara jarak garis singgung persekutuan dalamnya adalah 16 cm. Sekarang contoh yang kedua. Ya, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini ya. Panjangnya 40 ya, garis singgungnya 40 tuh, garis singgung persekutuan apa tuh? Luar tuh anak ya. Itu panjangnya 40 cm. Sementara jari-jari lingkaran besarnya 15 cm. Ya, itu jari-jari lingkaran O. Kemudian jari-jari lingkaran R, jari-jari lingkaran L ya, 6 cm. Hitunglah jarak antara kedua pusat lingkaran. Itu panjang OL itu berapa? Ya, tanyakan. Karena ini garis singgung persekutuan luar, maka kita gunakan rumusnya garis singgung persekutuan luar. Penyelesaian ini ya. Nah, itu ya, ini keterangannya ini seperti ini. Ya, panjang garis singgung persekutuan luarnya 40 cm. Kita gunakan rumusnya ya. G kuadrat sama dengan P kuadrat kurangi R besar kurangi R ya kecil kuadrat. Nah, kok tak sini G, Pak? Ya, G ya panjang garis singgung. Kalau G tadi kan boleh sebut dengan D ya, tadi itu ya. Jadi kalau G itu singkatan dari garis singgung persekutuan dalam. Nanti ada GPD, ada GPL. Ya, gitu. Ya, karena panjang garis singgung persekutuan luarnya 40, maka 40 kuadrat sama dengan P kuadrat kurangi 15 kurangi 6 kuadrat. Ya. 40 kuadrat adalah 1600 sama dengan yang ditanyakan tadi dalam soal kan panjang jarak antara dua pusat lingkaran yaitu P, maka P kuadrat kurangi 81 ya, 81 dari 15 kurangi 6 itu 9 kuadrat 81, maka P kuadrat yang tanyakan 1600 dan 81 nya pindah ke ruas kiri jadi plus ya, 1600 ya ditambah 81, maka
P ya kuadrat sama dengan 1681. Ya, jadi P sama dengan akar kuadrat 1681. Nah, akar dari 1681 adalah 4. Maka jarak antara kedua 41 anak-anak ya. Maka jarak antara kedua pusat lingkaran adalah 41 cm. Ya, demikian anak-anak untuk contoh yang kedua. Ya. Nah, saya kira itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini anak-anak ya. Ya. Bila anak-anak kurang paham, silakan dibuka buku PR ya, Intan Pariwara itu, kemudian dari buku paket ya, kemudian juga dibaca LKS-nya itu ya, dibaca itu anak-anak, jangan ditutup saja bukunya ya, dimanfaatkan ya. Kemudian untuk tugas hari ini anak-anak ya. Nah, tugas hari ini kalian ya, setiap anak harus menyiapkan buku LKS ya dan buku PR Intan Pariwara. Tugas disampaikan disetting dalam bentuk ulangan harian ya, dalam bentuk ulangan harian. Itu sebenarnya tugas tapi settingannya ulangan harian ya. Pertanyaannya itu nanti kalian bisa lihat ya di dalam buku LKS dan buku PR Intan Pariwara ya. Kalian mengerjakannya di Spensako ID ya, di penilaian online itu ya, dicari di situ ya. Itu ada penilaian untuk tanggal 22 Februari ya 2021. Kemudian tokennya juga sudah saya sampaikan di situ. Oke anak-anak ya. Untuk pengumpulan tugas hari ini ya sesuai waktu yang ditentukan di situ. Ya. Maka bagi anak-anak yang belum memiliki menyiapkan buku LKS dan Intan Pariwara ya supaya segera dibeli anak-anak ya, karena itu merupakan sumber belajar kita ya. Jadi dengan sumber belajar itu diharapkan anak-anak bisa mempelajari materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru melalui pembelajaran daring seperti ini. Oke anak-anak ya, sekian dulu yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini ya. Selamat belajar ya, semoga sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.